kalian berangkat menuju kota Mekah untuk memerangi kota Mekah, bukan kalian sendiri, tapi tolong bawa istri kalian, bawa anak-anak kalian, bawa kekayaan kalian, agar apa? Itu penyemangat buat kalian saat nanti kalian bertempur, agar kalian tidak berlari meninggalkan medan peperangan. Karena kalau berlari meninggalkan medan peperangan, berarti apa yang ada dalam pikirannya? Anak bagaimana? Istri bagaimana? Kekayaan bagaimana? Maka bawalah semuanya. Maka semua pasukan itu unik. Kenapa? Bareng-bareng bersama keluarganya. Bisa dipahami bunda? Bareng sama keluarganya. Dalam satu tempat, subhanallah, kalau disebutnya Autos. Autos itu satu tempat sebelum ke Hunain, mantiqati Autos. Duraid yang usianya 160 tahun dengar, kok ini ada tangisan anak bayi? Kan dia nggak lihat. Kok ada suara perempuan? Kok ada suara kambing pula ini? Ini mau perang apa mau piknik nih? Kenapa? Kok bawa anak-anak kayak suara perempuan ada, suara anak ada, suara ini. Mau apa nih? Mau piknik apa? Karena dulu kalau orang piknik dulu, ya sekalian piknik, sekalian jalan, dia sekalian bawa apa? Kambing juga. Bawa anak, bawa kambing. Kenapa? Ya makannya di situ. Kalau sekarang mau piknik bawa apa? Cukup bawa ATM kan? ATM bawa kemana bisa ambil uang di mana saja. Mau piknik kemana? Mau piknik kemana? Bawa ATM aman. Bawa piknik kemana? Mau ATM bawa aman sekali. Nah kalau dulu mau piknik bawa apa? Makanan lah. Tapi makanannya pakai basi kalau banyak-banyak. Tapi apa? Bawalah apa yang dia bawa? Kambing. Kenapa? Lapar, potong. Lapar, potong. Bakar di situ, jalan lagi. Subhanallah, bisa begitu. 10 orang piknik, misalnya 5 orang. Oke, 5 orang. Berarti 1 kambing untuk 5 orang. Berapa hari nih? 3 hari, 3 kambing. Misalnya, contoh bunda, iya, 5 orang 1 kambing, misalnya kan bunda, iya contohnya, iya, subhanallah, seperti itu. Nah kalau misalnya 7 orang untuk 1 kambing, berarti itu berapa orang kita, kambingnya berapa selama dalam perjalanan berapa? Mereka tuh bawa kambingnya, kenapa di jalan nggak ada warung, nggak ada makanan, nggak sekarang udah enak banget. Sekarang mah kita hidup ini kayak di sorga bunda, masya Allah. Mau apa-apa, tinggal tek 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 tek, datang makanan, tek tek tek, datang makanan. Mau belanja, lihat di handphone, gampang beli ini semuanya, bisa kan? Hidup kita seperti hidup raja zaman dulu. Dulu aja raja nggak kayak bunda sekarang, masya Allah. Dulu mah raja kalau jalan kepanasan, sekarang kalau naik mobil AC dingin, masya Allah, bisa tidur, luar biasa, masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kalau sekarang nih hidup ini hidup seperti hidup raja lah zaman dulu gitu, luar biasa. Nah punten, saya lanjutkan lagi. Maka apa yang terjadi? Kata Duraid, ini kok saya kalau nggak salah dengar, ini memang mata saya nggak lihat. Mata saya udah buta, tapi kayaknya telinga saya masih dengar. Kok ada suara anak-anak sih? Dan kalau nggak salah dengar, saya kok ada suara perempuan. Dan kalau nggak salah dengar, saya juga suara kambing mengembek-ngembek gitu. Ditanya mengatakan, emang ini mau perang apa mau piknik? Jawaban matan, mau perang. Kok bawa anak-anak? Kok bawa istri, bawa perempuan? Buat apa? Ini pendapat daripada Malik ibnu Auf. Apa tujuannya? Tujuannya katanya memberikan semangat kepada keluarganya masing-masing agar nggak lari dalam pertempuran. Kata Duraid, dia bukan seorang panglima yang bagus. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Kalau seandainya menang, syukur bisa. Tapi kalau kalah, udah mah mati, istri tinggal diambil, anak tinggal diambil, kekayaan tinggal diambil, itu mah kayak setor aja gitu. Ini bukan siasat perang kayak gini. Demi Allah ini bukan siasat perang, bukan siasat perang. Kata siapa? Kata Duraid. Lalu orang-orang mengatakan, tapi kan idenya Malik ibnu Auf, kan 2 jenderal di sini kan, senior dan junior. Ibu mau ikut yang mana? Ikut suami aja, ibu makan di sini sekarang mah ya. Itu Duraid itu lama lah kejadiannya Malik ibnu Auf ya. Bunda, apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Langsung apa yang dikatakannya Duraid ibnu Summa, panggil Malik ibnu Auf, ditanya, ya Malik ibnu Auf, kamu itu masih kecil. Bayangin aja, iyalah 160 dibanding 25 tahun. Kamu itu masih kecil, belum tahu pengalaman dalam peperangan. Peperangan itu dahsyat, peperangan itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Seandainya kita kalah, istri diambil, anak diambil, semua kekayaan diambil. Bagaimana caranya? Ini tidak sahih, ini tidak benar dalam peperangan. Suruh pulang mereka, suruh pulang. Duraid diam. Lalu Malik ibnu Auf mengatakan, saya punya pendapat begini. Berbeda pendapat 2 hal ini. Malik ibnu Auf apa Duraid?
Kata Malik ibnu Auf begini, hai semua yang hadir di tempat ini, dia bawa pedang. Pedang ditaruh di mana? Di tanah. Tapi taruh di tanahnya itu pedangnya itu misalnya ini pedangnya untuk pegangannya di sini. Iya, ini pegangannya, pedang megang begini kan? Berarti tajamnya di depan. Ditaruh bagian tangannya di tanah. Berarti yang tajamnya di mana? Di atas. Lalu dia simpan di sininya. Naruh begini. Jadi tinggal jatuhin masuk gitu. Bisa dipahami ya? Taruh begini. Dengarkan. Iya. Jika ada di antara kalian yang mengembalikan istri dan anak-anaknya ke Hawazin, maka aku nggak segan-segan menusukkan jantungku atau perutku pedang ini. Dan silahkan kalian taati pimpinan kalian ini, Duraid. Tapi jika kalian ingin tetap menjadikan aku sebagai pemimpin, biarkan istri kalian dan anak-anak kalian serta harta kalian tetap bersama kalian di sini dan ikut berperang. Cepat, jawab oleh kalian. Pedang di sini. Mikirlah semuanya. Prajurit itu dan semuanya. Dia bilang gini, kalau nurut sama Duraid, cuma nurut itu doang, kesananya gimana nanti? Kenapa? Lah Duraid kan udah gak bisa perang. Dan gak ngelihat juga masalah. Bagaimana? Lebih baik dalam masalah ini taati Malik ibnu Auf. Taati Malik ibnu Auf. Maka diterimalah ide Malik ibnu Auf kalau istri dan anak-anak tidak dikembalikan. Tapi tetap di sana. Subhanallah. Lalu Duraid tahu kalau idenya tidak diterima. Kata Duraid, baik, kalau ide tidak diterima, iya, nggak apa-apa. Saya akan ikut, tapi kalau ada apa-apa, ini adalah bukan siasat perang saya. Karena siasat perang saya, bagaimana tadi? Suruh pulang. Maka jalan lagi. Itulah awal mulanya, Bunda. Jadi bawa anak-anak, bawa istri, terus menuju dalam peperangan. Duraid setiap berjalan bertanya, ini di mana nih? Di daerah ini. Oh, jalan terus. Padahal dia buta. Ini di mana nih? Jalan terus. Ini di mana nih? Hunain. Cukup. Subhanallah. Orangnya buta, tapi dia sudah punya pengalaman. 160 sudah tahu lokasi-lokasi mana enak untuk dijadikan tempat peperangan dan tempat di mana bertahan. Cukup di sini. Kata Malik ibnu Auf, maju lagi. Kata Duraid, wahai kalian semuanya, ide saya untuk mengembalikan anak-anak dan istri tidak kau gubris, saya terima. Tapi saya minta hal ini kalian gubris, kalian ikuti perintah saya. Apa? Ini tempat baik untuk bertahan. Ini tempat baik untuk menjadikan markas dalam peperangan. Di Hunain, tinggallah di sini. Subhanallah. Kenapa? Karena Duraid begitu tahu tempat di mana harus berpijak, di mana harus menjadi tempat bertahan di dalam menghadapi musuh. Kenapa? Karena Hunain ini punten Bunda, saya perumpamakan saja. Ini apa? Tisu, benar. Iya, ini tisu, benar. Saya nggak usah nanya. Ini bukit, Bunda. Contoh. Ya. Ini adalah bukit. Ini adalah bukit yang ada, yang mana orang kalau datang dari Mekah dari arah sini, Bunda, berarti Hunain berada di bawah. Iya. Lalu memang kalau dari Taif mau naik ini harus seperti naik ke atas baru sampai kemari. Makanya kalau yang datang ke sana dari Taif itu mudah-mudahan kita sempat juga melihat yang namanya tempat Hunain, di mana tempat peperangannya. Jadi ada di sini dan ada masuk ke dalam. Jadi walaupun awal mulanya yang namanya apa? Taif itu kan seperti turun. Dari Taif mau kemana? Ke Mekah itu turun. Karena Taif itu dataran tinggi. Turun, begini kan? Tapi ada naik nanti sedikit ke atas, barulah jalan lagi menuju ke Mekah. Gitu ya. Jadi ibu pernah nggak di turunan masih di gunung ada tanjakan lagi? Pernah nggak begitu kan? Begitu kan? Nah, Hunain ini adalah tempat di mana posisinya ada di bawah. Iya, Hunain. Tadi dari atas terus ke bawah. Sini kalau mau naik ke atas datang ke sana. Jadikan tempat ini tempat apa? Markas. Dan ini terlalu lebar sekali ini. Dan ini bisa dijadikan tempat perangkap bagi orang-orang muslim ketika akan memerangi dan masuk ke Hunain. Jadi orang muslim, pasukan orang mukmin begitu datang harus turun ke bawah dan barulah berperang di sana. Bisa dipahami ya? Turun dulu nih. Maka kata
siapa? Duraid dijadikan tempat ini sebagai markas dalam peperangan. Maka nurutlah. Baik kalau gitu. Yang kedua, jadikan sekarang ini para perempuan di belakang semuanya dan anak-anak di belakang semuanya dan kayak unta semuanya ataupun yang kekayaan kambing taruh di belakang semuanya. Dan ikutkan dalam rombongan seperti halnya pasukan. Misalnya begini, kalau saya bawa kambing 10, saya bawa semuanya, istri, anak, saya bawa dalam peperangan misalnya gini ya. Nah ini tidak boleh barisnya begitu, tapi jadikan seperti dalam pasukan. Saf. Kenapa? Biar nanti kelihatan pasukan itu banyak. Itu untuk salah satu untuk menakut-nakuti musuh. Maka diturutin juga, berangkatlah dan disiapkan. Punten. Duraid ibnu Simmah mengatakan kata-katanya, jadikan perang ini cuma satu gerakan saja. Datang lawan, hajar habis-habisan, selesai peperangan ini. Jadi sampai jangan berhari-hari, jangan berlarut-larut. Jadi punya cita-cita, punya keinginan menghancurkan pasukan muslimin dalam satu gertakan saja. Maka apa yang dia lakukan? Bunda, bukit yang tadi saya gambarkan, ini hanya kecil bukit gitu ya, hanya segera contoh saja. Ya. Bukit yang disiapkan di sini, di pinggir-pinggirnya ini sudah bersembunyi pasukan-pasukan. Jadi sudah pasukan-pasukan sudah sembunyi di sini. Kenapa? Memang sudah dijadikan tempat di mana ini jadikan perangkap. Kalau orang mukmin datang kemari, tinggal penahi, tinggal dipanah, tinggal dihujani, selesai semuanya. Karena berniat untuk perang ini dalam waktu yang sangat singkat. Iya, dalam waktu perang yang sangat cepat. Jadi tidak ada berhari-hari perangnya, maka diatur bagaimana caranya. Siapa otaknya? Duraid ibnu Simmah. Siapa pelaksananya? Malik ibnu Auf, anak muda yang luar biasa. Semangatnya. Maka dibikinlah bukit yang begitu terjal, orang turun dari sana. Itu di pinggir-pinggirnya sudah disiapkan batu ataupun tempat sembunyi. Jadi kalau ada orang ngelihat itu nggak bakal kelihatan pasukan sembunyi di sana. Bisa dipahami Bunda ya? Subhanallah. Walaupun kita nggak pernah perang, ibu nggak kebayang, tapi paham aja lah, biar cepat. Iya, iya. Begitu gimana sih padang pasir? Ibu pokoknya intinya Bunda, mereka siap menunggu pasukan muslim dan mereka posisinya sembunyi biar orang muslim datang langsung serang. Iya. Orang muslim datang langsung diserang. Subhanallah, ini adalah pasukan kecil, pasukan. Entah mungkin kalau zaman-zaman ibu lihat-lihat apa di bawah tanah dia sembunyi, apa dia bikin semacam galian, setelah itu dia di dalam tanah terus ditutup. Pokoknya rapi, tidak terlihat. Dia merasakan menginginkan begitu pasukan muslim datang, serang. Itu keinginannya. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Simpan ceritanya sekarang ini orang-orang daripada Hawazin sedang berangkat dan akhirnya tiba ke sana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat Bunda, sebelum ada menyimpan atau mengumpulkan pasukan, pas Futuh Mekah terjadi, penaklukan kota Mekah, yang kemarin saya sampaikan, Rasulullah sudah merasa, tolong kirim yang namanya mata-mata menuju ke Taif. Apa yang dilakukan sama orang-orang Taif setelah mendapatkan kabar kalau Mekah ditaklukkan? Dikirimlah mata-mata ke sana. Mata-mata dapat, kata mata-mata yang dikirim oleh Rasulullah ke Taif mendapatkan kabar kalau Hawazin akan menyerang kota Mekah. Kalau Thaqif akan menyerang kota Mekah, maka mata-mata cepat datang ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah tahu kalau Hawazin dan Thaqif ingin menyerang kota Mekah. Namun lihat, Rasulullah tidak tahu kalau dari Hawazin itu langsung sudah berangkat pada waktu yang cepat itu. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi mata-mata cuma bilang begitu, oh lagi persiapan ini, mau perang ini, mau menyiapkan, cepat lari ya Rasulullah, mereka sedang persiapan. Padahal begitu utusan mengatakan persiapan, mereka sudah siap-siap berangkat. Maka Rasulullah katakan harus cepat untuk menjadikan peperangan ini terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah bergerak. Jangan sampai mereka sudah sampai kota Mekah duluan, kita hadang di tengah, dan ternyata mereka pun mengambil tempat di mana tadi? Di Hunain, tidak sampai ke Mekah. Rasulullah pun sama pemikirannya, ngajak keluar. Kenapa? Punten Bunda, kan Mekah baru ditaklukkan ya. Kemarin saya sampaikan Ikrimah bin Abi Jahal Islam kan? Ya Bunda ya. Maka Rasulullah SAW
Masya Allah. Kemarin waktu masuk kota Mekah dengan 10.000 pasukan, masih ingat nggak? 10.000 pasukan kan? Maka saat itu Rasulullah SAW plus ditambah dengan pasukan Mekah yang baru Islamnya baru. Yang baru Islam mereka, berarti imannya masih kuat nggak? Imannya ya baru-baru mengenal Islam lah, belum terlalu kuat gitu ya. Maka Rasulullah menginginkan perangnya di luar kota Mekah. Kenapa? Takut kalau perang di dalam Mekah ataupun dekat dengan kota Mekah, ini mah orang yang Islamnya baru malah bukan menolong Rasulullah, malah bergabung dengan Hawazin. Kenapa? Ya Islamnya juga baru. Maka Rasulullah keluar saja perangnya, maka dibawa keluar. Saya simpan baik-baik dan punten bunda, camkan baik-baik. Masih ingat kemarin seseorang yang masuk Islam putranya Abu Jahal, ingat ya? Ada seorang lagi, seorang musuh Islam. Kemarin saya sampaikan, namanya Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah, dia ini tidak Islam, tapi dia mendapatkan jaminan hidup di kota Mekah. Dia tidak istrinya dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah muslimah, tapi bagaimana suami saya mudah-mudahan bisa Islam. Ditanya, bang Islam bang? Enggak. Bahkan mau pergi dari kota Mekah. Abang mau pergi kemana? Kenapa? Karena semua sudah Islam semuanya. Cobalah belajar Islam dulu. Ditanya, mengatakan, bagaimana saya belajar Islam? Kalau saya datang ke kota Mekah, saya langsung dipenggal. Karena saya salah satu nama yang disebut oleh Rasulullah untuk dia apa kemarin? Untuk diselesaikan walaupun dia bergelantungan di mana? Di kiswah Ka'bah. Masya Allah, masih ingat bunda pelajarannya luar biasa ya. Cerdas semuanya. Alhamdulillah. Dan saya masuk sana akan dipenggal. Lalu istrinya mengatakan, Ikrimah saja datang Islam nggak dipenggal, asal dia Islam. Begini aja, kalau Islam saya belum menerima. Tapi kalau mau belajar, oke saya belajar. Cuma dijamin nggak saya bisa datang ke Mekah selamat? Istrinya bilang, ya Rasulullah, apakah dijamin apabila suami saya masuk ke kota Mekah dan ingin selamat untuk mempelajari daripada Islam? Karena dia tidak mau Islam dulu, tapi coba mau cek-cek dulu, mau lihat-lihat dulu. Kata Rasul, boleh, silakan, aku jamin keselamatannya. Apa jaminannya ya Rasulullah? Aku kasih waktu 4 bulan suamimu. Kalau dia Islam, marhaban. Tidak Islam, keluar dari sini. Tidak ada kata-kata bunuh Rasulullah. Dan jaminannya, tolong pakai sorbanku, bawalah sorbanku. Diserahkan sorbannya Rasulullah kepada siapa? Sofwan ibnu Umayyah. Maka sorban itu dibawanya, masuklah kota Mekah. Begitu dilihat orang-orang, oh ini kan Sofwan ini, nama yang perlu diselesaikan ini. Tapi pakai sorban Rasulullah. Ini sorban Rasulullah, Rasulullah menjaminku. Ini sorbannya Muhammad, Muhammad menjaminku. Maka hidup di kota Mekah dalam keadaan aman. Tapi harus kemana-mana bawa sorban Rasul. Iya, harus bawa sorban Rasul. Orang jaminannya biar yakin kalau itu Rasulullah menjamin, bawa sorbannya. Dan ternyata Sofwan ibnu Umayyah ini adalah pedagang hebat di dalam masalah apa coba? Pedang, peralatan perang. Pernah saya sampaikan mukadimahnya kemarin ya. Jago, dia jualan pedang, jualan perisai, jualan apa, dan Rasulullah langsung emergensi dengan mengatakan, kumpulkan semua pasukan. Yang 10.000 itu kumpul, sudah siap. Lalu tambah lagi dari orang-orang Mekah yang baru Islamnya. Berapa orang? 2.000. Dan di situ ada orang-orang yang belum kuat Islamnya, ada juga yang masih belang-belang antara Islam dan enggak, cuma syahadat doang ada. Ya namanya juga baru. Kenapa? Karena perang Hunain ini terjadi 10 hari setelah penaklukan kota Mekah, bunda. Coba kalau orang baru 10 hari Islam, kayaknya masih banyak yang belum tahu kan. Ada orang mu'alaf baru menarik Islam, baru Islam, insya Allah belum tahu apa-apa. Maksudnya belum tahu banyak hal ya. Orang yang kita lama aja Islamnya banyak, belum tahu hal banyak dalam Islam. Iya, sampai hari ini kita Islam sudah lama, artinya inna syani akahwal abtar aja masih bingung artinya apa. Yang Islam udah lama kita aja sami Allahu liman hamidah nggak tahu artinya kan. Kita sudah Islam, sudah sholat tiap hari kita sampai subhana rabbiyal a'la saja nggak tahu artinya kan. Kenapa ibu nggak ngangguk? Ngangguk, abi cuma malu dalam hati saya ngangguk. Iya. Subhanallah. Apa yang baru-baru Islamnya? Saya lanjutkan lagi, punten. Maka Rasulullah SAW memerlukan alat perang. Dipanggil Sofwan ibnu Umayyah. Ya Sofwan, ada berapa pedang yang kau miliki dan ada berapa perisai yang kau miliki dalam jualanmu? Jawabannya mengatakan, subhanallah, kami punya banyak ya Rasulullah. Sampai beberapa ulama mengatakan kami kira-kira punya sampai 1000 pedang.
Kami sampai punya peralatan untuk perang ini. Lalu Rasulullah mengatakan, tolong pinjamkan kepada kami. Subhanallah. Tolong berikan kepada kami, pinjamkan. Ghasban ya Rasulullah. Ghasban itu gosop itu apa? Ngambil aja gitu. Ngambil aja gitu, diambil aja. Enggak. Dia mengatakan ariyatun matmunah. Apa ariyah matmunah? Disebutnya dengan mengatakan kata-katanya, subhanallah, sampai digambarkan dalam beberapa riwayat 3.000 perisai dan lengkap dengan pedangnya. Kalau tidak, ya paling tidak 3.000 pedang dan 3.000 perisai. Berarti orang Sofwan bin Umayyah itu apa? Kaya apa enggak tuh? Kaya, jualan begitu. Subhanallah. Ibu kalau punya pedang 3.000, buat apa ya Bu ya? Iya, buat gak usah ke sana larinya. Iya. Tapi maksudnya sambil kayaknya begitu 3.000 pedang. Subhanallah. Lalu 3.000 dhira. Maka mengatakan, punten saya tanya, Ibu, kalaulah Islam itu Rasulullah tidak rahmatan lil alamin, begitu memenangkan di kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, lalu itu punya Sofwan bin Umayyah, tinggal diambil aja pedang semuanya, aman nggak? Lemah kan? Ambil aja kan? Kamu kan aku yang jamin, kamu bisa apa sekarang? Kalau aku curi semua pedang-pedangmu aku ambil, siapa yang jaga kamu? Siapa yang melawan kamu? Kira-kira kalau Rasul langsung ambil aja 3.000 pedang itu, ada yang lawan nggak kira-kira? Nggak ada. Itu bukan Islam. Islam itu tidak begitu. Rahmatan lil alamin itu benar. Ghasban ya Rasulullah, maksudnya apakah kamu ngambil secara paksa dari kami pedang? Enggak. Saya pinjam tapi terjamin pinjamnya. Kalau ada yang rusak saya bayar. Kalau ada yang hilang saya bayar. Hitung semuanya. Bisa dipahami gak Bunda? Jadi nanti kalau ada yang rusak pedangnya kan bisa diperbaiki. Tapi berapa perbaikan? Kalau hilang berapa? Hitung saja. Ada berapa pedang, nanti begitu dikembalikan ada berapa pedang. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Maka dikeluarkanlah pedang. Yang hebatnya, karena sudah berada di jaminan Rasulullah, maka orang-orang seperti Sofwan ibn Umayyah ikut perang. Membela siapa? Membela Rasulullah juga. Kenapa? Yang dipikirannya adalah membela Mekah. Mekah tidak boleh diambil oleh siapapun, karena kemuliaan Mekah itu ya harus oleh orang-orang ahli Mekah. Bisa dipahami Bunda ya? Maka berjalanlah 2.000 pasukan plus 10.000, jadi berapa? Hitung berapa? 10.000 lawan tambah 2.000, 10.000 tambah 2.000 berapa ya? Berapa? Yakin? Oh ibu nggak usah ditanya gituan mah. Iya 12.000, Bunda pinter ibu semuanya. 10.000 tambah 12.000 dengan 2.000 jadi 12.000 pasukan. Dan punten Bunda, tidak pernah terjadi pasukan Islam sebelumnya bisa mengumpulkan pasukan 12.000. Nggak pernah. Dan ini pasukan yang paling pertama kali dikumpulkan, paling banyak pasukannya karena dapat mengumpulkan 12.000 pasukan. Biar tahu dulu Bunda, Masya Allah 12.000 pasukan, ya banyak banget, banyak, lengkap, peralatan, Masya Allah jalan 12.000 pasukan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melihat dari wajah-wajah para sahabat dengan mengatakan kata-katanya apa? Pasukan banyak, ya ilah Badar 300, iya, Uhud 700, Khandak nggak nyampe sampai 1.000 juga. Lalu pertanyaan sekarang 12.000 pasukan berperang sampai mengatakan, pasukan banyak banget. Lihat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, kalaulah seandainya kita ini mendapatkan musibah dalam perang ini, pasti bukan karena jumlah yang membuat kita kalah, tapi apa? Karena sesuatu yang lain. Bisa dipahami nggak Bunda? Ini kalau kita ini sempat mendapat musibah, kita ini sampai mundur dalam peperangan, pasti bukan karena kalah jumlah, bukan karena jumlah, tapi apa? Karena apa? Tapi karena sesuatu yang lain. Makanya Umar bin Khattab pun mengatakan kata-kata yang luar biasa ketika mau melawan bangsa Romawi yang begitu dahsyat pasukannya. Umar bin Khattab mengatakan, yang paling aku takuti bukan musuh yang jumlahnya ratusan ribu, tapi yang paling aku takuti adalah maksiat yang kalian lakukan wahai pasukanku. Kenapa? Karena Allah bisa nolong kita itu karena kita ini berbuat soleh kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, apa bedanya dengan mereka? Bisa dipahami nggak ya? Berarti kalau mereka maksiat, kita maksiat, yang menang yang jumlahnya banyak. Tapi kalau mereka maksiat dan jumlahnya banyak, tapi kita sedikit tapi adalah soleh, maka Allah akan menolong yang soleh tadi. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi
Allah itu akan selalu berada di tempat yang benar, menolong orang yang hak dan menumbalkan yang batil. Maka Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah yang aku takuti bukan jumlah yang begitu banyak di antara orang-orang kafir, tapi yang aku takuti adalah maksiat yang kalian lakukan. Kenapa? Karena kalau kalian maksiat, apa bedanya dengan mereka? Maka Allah akan menolong yang jumlah banyak. Maksudnya apa? Allah akan biarkan jumlah yang banyak lah yang menang. Tapi kita ditolong oleh Allah itu karena kesolehan kita. Maka itulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau seandainya jumlah kita ini terlalu banyak seperti ini, kayaknya kalau ada sesuatu yang terjadi bukan karena jumlah, tapi apa? Sesuatu yang lain. Tapi yang namanya para sahabat semuanya juga bangga dengan apa? Jumlah. Jumlah kita banyak. Wah, tenanglah, tenang. Lihat ada Khalid, ada Zubair, ada Abu Bakar, ada Umar. Tenang, ini tenang. Berapa? 12.000. Lengkap lagi dengan pasukan-pasukan. Wah, ini mah udah besar hati lah gitu-gitu ya. Pun sampai Rasulullah mengatakan, bukan Rasul, Al-Quran mengatakan, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah saat perang Hunain yang mana Anda sangat bangga dengan jumlah yang kalian miliki. Jumlah yang kalian punya itu sangat bangga sekali. Makanya jangan terlalu bangga terkadang dengan jumlah yang ada. Tapi lihatlah yang harus kita banggakan bukan hanya sekedar jumlah, tapi apa di dalamnya? Coba apa? Isinya. Isinya kayak apa? Siapa tahu jumlahnya banyak, tapi isinya nggak ada apa-apanya. Bisa dipahami bunda? Kadang-kadang punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, itulah pengkaderan itu. Kader. Kadang-kadang ada jumlah yang kelihatan banyak sekali, tapi Rasulullah mengatakan hati-hati, jumlah yang banyak itu kadang-kadang ditakutnya seperti buih, iya kan? Gusa kagusa usail. Umat Islam tuh banyak, berlimpah, tapi subhanallah susah dibersatunya. Ini pengen, susah disatukannya. Kenapa coba? Makanya begitu ada peristiwa yang kejadian, peristiwa nggak bisa bergerak. Maksudnya apa? Itulah ketika Rasulullah mengatakan sudah kena penyakit. Penyakit apa itu namanya? Al-wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia dan tidak senang terhadap kematian, membenci kematian. Naudzubillah. Lihat jumlah yang banyak. Masuklah ke Hunain. Masya Allah. Lihat, saya lanjutkan sekarang ini. Siapa yang masuk sekarang? Ya Rabb, masuklah. Sekarang ini kemana? Jalan ke Hunain. Rasulullah melihat. Rasulullah ingin melihat karena saya tidak bisa lebih menggambarkannya lebih gambar lagi ya. Tapi di sini bisa dicek. Ini lagi, kasihan ini jadi contohnya. Tisu ini, Masya Allah. Nah, ini tadi di bawahnya siapa? Hunain ya, kafir ya. Nah, kalau mau melihat berarti orang harus ke atas dulu sini ya. Baru nanti ngelihat ke bawah gitu, apa yang ada gitu. Subhanallah. Kalau saya duduk begini dan kalau saya berdiri, yang dari belakang lebih jelas saya duduk apa berdiri? Berdiri. Dan ketika saya berdiri, saya lebih bisa melihat lagi yang di belakang lebih jelas lagi. Bisa dipahami ya? Di puncak ini bisa ngelihat ke belakang ke bawah gini. Maka Rasulullah katakan kepada para sahabat, coba naik di puncak ini, bukan hanya berada di puncak ini, tapi naik di atas pundak atau di punggungnya unta. Biar kelihatan lebih apa? Lebih jelas pemandangannya, kelihatannya lebih jelas, lebih luas lagi. Sampai seperti itu dilakukan. Ya untuk apa? Bisa lebih melihat pandangannya. Wallahu alam. Tapi ini adalah yang diinginkan Rasul untuk melihat situasi bagaimana aman atau tidak. Keadaan itu nyaman atau tidak. Maka sahabat ini banyak menyaksikan seperti itu dan dibilang sama Rasul, ya Rasulullah aman, tenang, gak ada masalah, santai. Masya Allah. Dilihat nih, di Hunain ini. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang terjadi saat itu, Masya Allah. Rasul SAW mengatakan, siapa yang pertama kali turun duluan? Kan turun kan ke bawah kan? Dan turunnya itu bukan turun yang enak, terjal, padang apa gunung batu gitu. Terjal turun. Tapi buat mereka gampang-gampang aja turun, walaupun berapa meter ke bawah atau berapa turun ke bawah terus bisa turun. Yang penting para sahabat juga turun untuk sampai ke Hunain itu. Bunda tahu, pertama kali turun adalah Bani Sulaim, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Turun, begitu turun belum sampai akhir ini sudah turun. Makanya Rasulullah membagi beberapa bagian untuk turunnya. Misalnya grup ini
grup A, grup B, grup C. Iya, turunlah kemana? Ke Hunain. Satu grup di sini, satu grup di sini, satu grup di sini. Dan turun secara perlahan-perlahan dan gantian. Bunda tahu, saat semuanya yang depan belum sampai ke bawah, yang di atas juga sudah mulai turun, apa yang terjadi? Keluarlah pasukan itu. Subhanallah. Keluarlah pasukan itu dan langsung dengan cepat sekali melemparkan panahnya luar biasa. Yang paling bawah siapa tadi? Ya, pasukan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid saat itu entah berapa luka yang ada dalam tubuhnya. Dan Khalid bin Walid pingsan dan jatuh ke bawah. Dan pasukan itu pun yang sekarang mau turun ke bawah sudah mulai diserang. Iya, mau naik ke atas itu sudah mulai turun. Di atas pun dihujani. Bayangkan saat itu apa yang terjadi dalam keadaan demikian, Bunda. Bisa dibayangkan gitu ya. Kalau yang masih di atas banget bisa apa? Bisa naik keluar. Tapi kalau yang sudah di tengah sulit. Yang di bawah sulit. Mau ke bawah bagaimana? Akhirnya dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kenyataan yang sangat menyulitkan. Lihatlah. Padahal tadi sudah bangga dengan apa? Jumlah. Id a'jabatkum, kalian itu kagum dengan jumlah yang kalian miliki, sampai berbicara, oh jumlah kita banyak, mana mungkin mereka bisa mengalahkan kita. Oh lengkap kita, lengkap kita. Apa yang terjadi? Saat itulah kejadian yang paling menyulitkan di waktu itu. Yang di bawah hajar terus, mau naik ke atas itu sudah mulai turun. Maka di bukit itu, di tempat itu menjadi boleh dibilang kesulitan yang sangat menyulitkan. Adakah yang berhasil turun ke bawah? Yang berhasil turun ke bawah justru seorang yang paling berani. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dibilang Rasulullah ini bagaimana situasinya? Orang yang paling berani, orang yang paling luar biasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, Rasulullah berteriak, maka ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Sudah turun di bawah, maka beberapa sahabat turun ke bawah, tapi nggak banyak juga. Turun ke bawah, subhanallah. Dan disitulah ada seorang laki-laki. Laki-laki ini sebenarnya masih kafir. Dia mungkin bersyahadat, tapi tidak mutmain qalbnya, hatinya. Kenapa? Ya terpaksa aja, tapi berada di pasukan Rasulullah. Begitu ilayya ibadallah, orang pertama kali berada di sampingnya itu dia. Siapa namanya? Semua mungkin pernah mendengar. Ya, nama ini adalah Syaibah ibn Uthman ibn Talha. Namanya adalah Syaibah, ia ibn Uthman ibn Abi Talha. Siapa Abi Talha? Abi Talha ini adalah orang ketika perang Uhud yang membawa bendera, yang dibunuhnya, dihabisinya, kalau tidak oleh Hamzah, oleh Ali bin Abi Thalib. Anaknya di Mekah pura-pura Islam, Syaibah, tapi dia membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat membenci. Maka saat Rasulullah katakan di bawah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, punten, Syaibah ini, wah kesempatan ini, dia langsung lari ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niatnya untuk apa? Menusuknya, dengan niat untuk membunuhnya, naudzubillah. Maka laki-laki lihat, maka punten, dan dia posisinya qadarullah di belakang Rasulullah. Rasulullah juga nggak lihat kan? Tapi masya Allah, Rasulullah lihat ke belakang, orang itu sudah siap dengan pedangnya. Rasulullah katakan, wa ma bika ya Syaibah, kamu ngapain ya Syaibah? Terdiam, nggak bisa jawab. Istaghfir ya Syaibah, istighfarlah wahai Syaibah, minta ampun pada Allah wahai Syaibah. Astagfirullahaladzim. Pegang oleh Rasulullah tangannya, dipegang pundaknya. Astagfir ya Syaibah, astagfir ya Syaibah. Maka setelah dilepaskan tangannya, Syaibah mengatakan, demi Allah, dari tadinya aku yang paling benci sama Muhammad, saat Rasulullah melepaskan tangannya dari tubuhku, aku merasakan tidak ada yang paling aku cintai kecuali Muhammad. Maka selalu berada di samping Rasulullah. Yang pertama kali membela Rasulullah ada Syaibah, berada di samping Rasulullah dan siap dengan membawa pedangnya. Masya Allah. Bayangin aja, dalam keadaan berdua kayak gitu bagaimana? Pasukan di bawah 20.000. Ini cuma berapa? Berdua. Dan saat itu turun lagi, Allahu Akbar, dua wanita yang luar biasa.
ini dua wanita ini punten bunda, itu bagian namanya apa? Kalau sekarang ini bagian tim kesehatan tuh palang merah kali ya. Apa namanya? PMR. PMR. PMI. Iya. Tahu PMI? Apa artinya? Palang merah Indonesia ya. Masya Allah. Itu ada dua wanita yang memang dua ini adalah punten bagian tim kesehatan. Tapi begitu melihat keadaan yang terjadi, dia turun ke bawah dan berhasil turun ke bawah. Siapa laki-laki ini atau perempuan ini? Perempuan ini sama namanya, sama dengan seorang wanita yang terjadi di perang Uhud. Yang saat orang-orang kafir menyerang Rasulullah dan wanita ini tidak berlari. Namanya adalah Ummu Amarah atau sering terkenal dengan Nusaibah. Satu, yang kesatunya lagi Ummu Hakim. Dua orang wanita ini siap dengan pedangnya. Masya Allah. Seperti itu. Ya memang qadarullah. Orang bisa turun ke sana. Dalam kesulitan Rasulullah turun. Lalu satu lagi Syaibah turun. Ummu Amarah turun. Atau Nusaibah. Ummu Hakim turun di situ. Dan disitulah yang ada. Jauh-jauh tapi dekat dengan orang-orang kafir. Tapi sudah turun di bawah. Maka saat itu Rasulullah teriak-teriak mengatakan, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, kesini wahai ibadallah, kesini wahai ibadallah, datang kemari wahai ibadallah, aku Muhammad Rasulullah. Rasulullah teriak-teriak dengan kata-katanya. Sampai kalimatnya Rasulullah berteriak mengatakan, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, kata Rasulullah. Aku ini nabi, iya, dan tidak pernah berdusta. Maksudnya adalah jujur, nabi yang membawa yang hak. Al-Quran adalah hak, syariat adalah hak, dan aku putranya Abdul Muttalib. Teriak-teriak Rasulullah di sana, biar yakin ini adalah Muhammad dan putranya Abdul Muttalib. Tapi suara nggak kedengeran bunda. Kira-kira udah ada perang nggak kedengeran nggak suara? Nggak bisa. Subhanallah, riuhnya luar biasa. Waduh luar biasa. Maka saat dalam keadaan seperti itu turun juga siapa? Masya Allah, ada di situ Abu Bakar, tapi agak jauh kelihatan. Ada Umar, tapi agak jauh. Teriak-teriak juga kedengeran. Kenapa? Sibuk. Iya. Seperti Syaibah dekat. Itu yang namanya Nusaibah jauh. Ummu Amarah jauh. Ummu Hakim jauh. Tapi kelihatan sama Rasulullah SAW. Kelihatan. Tapi mau mengumpulkannya susah. Karena teriak-teriak nggak kedengeran kan? Subhanallah. Di situ ada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah SAW. Rasulullah langsung gembira. Allahu Akbar. Abbas kemari. Abbas. Kenapa Rasulullah gembira dengan Abbas? Kenapa coba? Suaranya Abbas itu kencang banget. Sampai Rasulullah mengatakan, sautu Abbas fil ma'rikata ka'alfi rajul. Suara Abbas itu kalau dalam peperangan seperti 1000 laki-laki. Satu teriak, nyampe. Masya Allah. Makanya dalam beberapa riwayat, kalau ada orang-orang, dulu kan penggembala ya. Penggembala gitu ya. Terus kalau disuruh pulang oleh majikannya atau apa, tolong carikan fulan biar suruh pulang, gitu kan? Maka utusan itu langsung naik kuda, cek cari mana si fulannya, mana si fulan baru ketemu, suruh pulang, baru pulang. Ada suruh cari, pulang. Kalau nyuruh Sayyidina Abbas gampang, naik ke bukit teriak, fulan balik, kedengeran itu, subhanallah. Suaranya kenceng banget Sayyidina Abbas ini. Maka dengan matan Abbas, Nadiyan Nas, panggil semua manusia yang ada di bawah ini. Berarti yang berhasil di bawah turun kan? Maka berteriaklah siapa Sayyidina Abbas dengan mengatakan kalimatnya, ayuhan nas, ataupun ya mu'minun, atau dikatakan ya muslimun, huna Muhammadur Rasulullah. Teriak. Semua sudah terdengar kata-kata itu. Sayyidina Abbas, kata Rasulullah, bukan begitu Abbas. Katakan, teriakannya adalah dengan ucapan, ya ahlal badar. Karena perang Badar kan perang luar biasa. Ahlal Badar itu kan sudah dijamin ahli sorga. Teriak, ya ahlal badar, ya ahlal badar, Muhammad Rasulullah. Hei ahlul badar, di sini Muhammad Rasulullah. Maka langsung mendengar suara itu ahlul badar semua menuju kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, tapi masih belum banyak. Mungkin 40, 50 kumpul di sana. Teriak, ya ahlal badar, ya ahlal badar. Rasulullah teriak lagi, panggil ya ahlas samarah, ya samarah. Ataupun kalimatnya, ya ahla bai'atur ridwan. Masih ingat bai'atur ridwan? Yang waktu Rasulullah mau umroh,
jegal gitu kan. Waktu itu masih ingat ya? Cepet ingat aja biar langsung nih. Ingat. Iya. Waktu itu Masya Allah, ibu cek lagi ya, Bai'atur Ridwan ya. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, ya ahla Bai'atur Ridwan, hai ahli Bai'atur Ridwan, karena Rasulullah membaiat orang-orang di Bai'atur Ridwan tahta syajarah itu, ya ahla syajarah, ya ahla Bai'atur Ridwan. Subhanallah, itu para sahabat, karena kalau Bai'atur Ridwan ini Masya Allah itu derajatnya juga tinggi seperti perang Badar. Sampai begitu mendengar ya ahla Bai'atur Ridwan, langsung terpanggil hatinya, balik lagi bunda, balik lagi. Sampai ada beberapa sahabat yang sudah niat kabur gitu ya, niat karena untuk menyelamatkan naik kuda, begitu ya ahla Bai'atur Ridwan, punten kudanya nggak bisa dihentiin karena terus laju kan, dia loncat dari kudanya dan dia berlari menuju Rasul dengan kakinya. Saking apanya? Saking terpanggil dengan Bai'atur Ridwan. Subhanallah. Maka diucapkan ya ahlal Badar, ya ahla Bai'atur Ridwan, kumpullah di sekeliling Rasulullah. Ada berapa yang kumpul? Subhanallah, yang kumpul sekitar 100 orang bunda. 100 orang yang kumpul di samping kiri kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Zubair ibn Awam, Masya Allah. Di situ ada sahabat Rasul Abu Bakar dan Umar dan Utsman, Masya Allah, kumpul di situ semuanya. Tapi punten, ada berapa? 100. Tadinya ada berapa? Berarti yang gak ada di situ berapa? 11.900 ya. Yang berada di situ berapa? 100. Bunda tahu yang 100 itu? Subhanallah. Punten. Dari yang 100 itu Masya Allah, yang 100 itulah yang maju dengan luar biasa menghancurkan 20.000 orang itu. Subhanallah. Yang 100 inilah. Kenapa? Imma yang lainnya tersendat tidak bisa turun karena kesulitan, imma dia kembali ke belakang, tapi yang asli di bawah dan memporak-porandakan yang 20.000 itu 100 orang. Masya Allah, 100 orang maju ke depan dan luar biasa. Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Maka dalam keadaan demikian yang 100 ini memporak-porandakan, menghancurkan yang 20.000 orang itu sampai ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke belakang. Terlebih lagi bukan hanya sekedar itu, tapi malaikat diutus oleh Allah untuk membantunya. Tapi malaikat turun itu adalah dalam 2 kali peperangan turun ke medan perang. Kalau di perang Badar ikut dalam berperang, ikut dalam berperang. Tapi kalau perang Hunain menakut-nakutinya. Jadi mereka berlari. Tapi malaikat turun kenapa? Karena melihat daripada kesungguhan daripada 100 orang ini. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang bersabar dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolong semuanya bunda. Nggak usah khawatir dan nggak perlu takut apa yang terjadi. Maka turunlah malaikat ke sana. Sampai kalau beberapa sahabat melihat, kami melihat seperti hitam di atas ini ada apa. Dan kami melihat seperti banyak semut di medan perang ini. Itu buat orang mukmin. Semut, melihat semut. Tapi buat orang kafir melihat, saya melihat laki-laki yang tubuhnya besar, wajahnya hitam, lalu menaiki kuda yang putih-putih, lalu menyerang kepada kami, menakut-nakuti sampai kami takut dan kami berlari. Pantas, yang 100 orang baru begini saja, malaikat sudah duluan. Mereka berlari, mereka takut dan mundur semuanya, mundur sampai yang namanya seseorang yang mundur, Malik ibn Auf mundur. Lari kocar-kacir. Subhanallah, ini kejadian yang sangat luar biasa. Maka lihat, ini diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 25, ayat 26. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ini sudah jelas sekali ya. Dan ingatlah saat perang Hunain, kalian ini sungguh sangat membanggakan jumlah yang kalian miliki. Tapi jumlah itu sama sekali tidak akan pernah bermanfaat buat kalian. Justru wadaqat alaikumul ardu, justru seakan-akan bumi ini sempit. Anda merasa ketakutan saat itu. Kenapa? Karena orang kafir begitu menyerang dan luar biasa. Lihat kalimatnya, tsumma wallaitum mudbirin. Terus kami berlari. Kalian berlari ke sana kemari, ocar-kacir. Iya. Kenapa? Karena Anda bangga dengan apa?
Jumlah. Iya. Jumlah itu tidak jadi pegangan dalam masalah ini, tapi apa? Ketakwaan yang ada. Lihat lagi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah tanamkan ketenangan kepada Rasulnya. Pada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikelilingi oleh para sahabatnya. Wa 'alal mu'minin, dan berikan ketenangan kepada orang-orang beriman. Tenang menghadapi apa yang terjadi. Turun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 20.000, 100 orang. Wa anzala junudan lam tarauha, dan aku tolong yang 100 ini karena kesabaran dan keyakinannya kepada aku. Dengan apa? Junudan lam tarauha, aku kirimkan pasukan yang tidak bisa dilihat. Siapa itu? Malaikat. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah berikan kehancuran, azab kepada orang-orang kafir. Dikatakan wadzalika jazaul kafirin, dan ini adalah balasan bagi orang-orang kafir. Inti yang ada, Masya Allah, Allah bikin pelajaran. Lihat, jumlah tidak jadi hitungan buat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketakwaan yang akan membuat Anda bisa mengalahkan segala-galanya. Bunda, sebesar apapun masalah yang ada dihadapi, ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semuanya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mendengar apa yang ibu bisikan, ibu ucapkan, tanpa ada perlu jarak, tanpa harus perlu alat. Sampaikan ke Allah, Allah sampai. Ibu tahu, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi Daud alaihissalam, yang memiliki suara bagus itu kan? Iya kan? Nabi Daud sedang membacakan ayat-ayat Allah. Kenapa Nabi Daud itu suaranya begitu bagus, Bunda? Memang Allah berikan kenikmatan suara yang nikmat. Nabi Daud kalau sudah melantunkan ayat-ayat Allah, 70 suara nada keluar dari mulutnya. Kayak suara apa gitu ya? Coba kalau 70 orang sekarang nadanya beda-beda, dikeluarkan dengan yang sama, dengan lafaz yang sama, indah gak kelihatannya? Kayak kur gitu, tahu gak? Nadanya ini tinggi, ini pelan. Nabi Daud alaihissalam nggak perlu 70 orang. Begitu keluar suaranya, Masya Allah, itu suaranya sampai seperti 70 suara yang berbeda keluar bersamaan dengan nada yang berbeda. Ini tinggi, ini tengah, ini ngebas, ini adalah ini. Dan suaranya luar biasa. Sampai, kan ada dalam Al-Quran. Kalau Nabi Daud mengatakan, Awibi, hai gunung, ikutlah berzikir, bertasbih bersama siapa? Daud. Burung juga ikut. Bayangkan Bunda, suara gunung bertasbih kayak apa menggelegarnya. Orang kalau burung, ada burung bunyi aja kadang-kadang kalau suaranya kencang gitu juga nggak dengar apa-apa. Kenapa? Karena suaranya kencang banget. Punten Bunda, gunung semua berzikir. Berzikir. Maka Nabi Daud mengatakan, ya Allah, kata Nabi Daud, tolong hentikan suara gunung dan burung-burung ini, biar aku ini bisa minta kepadamu agar engkau dengar apa yang aku mohon. Bisa dipahami nggak Bunda? Karena berisik ini dengan gunung ini. Gunung yang sedang bertasbih. Semua yang sedang bertasbih. Sehingga aku bicara kepadamu takut engkau tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Jibril kasih pelajaran Daud ini. Kenapa? Suruh menghentikan semua zikir yang ada biar suaranya sampai kepadaku, biar aku dengar suaranya. Baik, Jibril datang. Daud, dalam waktu kegelapan yang luar biasa. Wahai Daud, lihat gunung yang ada depan kelihatan nggak? Saya tidak bisa melihatnya wahai Jibril, tapi saya membayangkan di depan itu ketika siang hari memang ada gunung di situ. Bisa kebayang nggak Bunda? Ibu ngelihat gunung kan? Malam hari mah udah nggak kelihatan kan? Tapi bisa ngebayang di situ ada gunung kan? Setelah itu dilihatkan cahaya sedikit, oh iya ada gunung. Dibelahnya oleh siapa? Jibril. Dibelahnya oleh Jibril alaihissalam. Setelah dibelah oleh Jibril alaihissalam, dibawa masuk ke dalam gunung tersebut. Nabi Daud alaihissalam mengatakan, mau dibawa kemana Jibril? Ke tengah gunung, di dalam gunung yang telah dibelah. Berarti kan di dalam gunung telah dibelah. Gimana tuh, dalam banget tuh kan? Setelah itu apa? Masuk ke dalamnya. Kamu lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Lihat cahaya. Ternyata benar-benar di tengah, di belahan gunung itu. Diambil, dilihat. Nah udah bisa melihat ada satu batu di dalamnya itu. Lalu batu itu diapakan? Kenapa? Oh tikus, iya mau ngaji dia. Subhanallah, iya. Mentang-mentang cerita gunung, dibelah gunung dia kirain ini yang dibelah kali. Subhanallah. Iya, tenang. Tikusnya insya Allah lari. Setelah itu apa Bunda? Setelah itu apa? Diambil batu di tengah gunung itu, diperlihatkan, lalu dipecahkannya. Begitu jatuh, ternyata ambruk semuanya. Di dalamnya ada ulat, ada dud.
dan ulat ini sedang apa coba? Menggigit daun padi dalam tanah, sedang menggigit daun di dalam batu. Kata Jibril alaihissalam, pegang, dipegang oleh Daud alaihissalam. Apa itu ulat? Di mana tadi? Dalam batu. Di mana batu? Dalam gunung. Subhanallah. Setelah itu mengatakan, coba kamu dengarkan dia ngomong apa? Nggak dengar. Allah dengar suaranya. Bisa dipahami nggak ya? Allah dengar suaranya. Subhanallah. Jadi jangan pernah Anda merasa lagi ribut, Anda minta pada Allah, Allah tidak dengar. Allah Maha mendengar. Lalu kamu dengarkan dengan bisikan yang ada. Dengar? Dengar? Tidak. Allah mendengar ucapannya dan Allah sudah menyampaikan kepada dia beberapa kata untuknya. Subhanallah. Lalu Daud mengatakan, apa kata dud ini, kata ulat ini? Apa kata ulat ini? Jibril mengatakan, ulat itu menyampaikan kepadamu, Allah titip salam kepadamu. Subhanallah. Ulat ngomong gitu. Kata Daud, saya nggak dengar. Allah Maha mendengar. Bisa dipahami Bunda? Jadi dalam keadaan kebisingan apapun yang terjadi, ya Allah, dalam hati, ya Allah, Allah dengar. Ya kan, Allah mengetahui apa yang ada dalam lisan, dalam hati, atau yang masuk belum masuk dalam hati. Allah tahu. Subhanallah. Jadi nggak perlu khawatir dengan kita ini didengar nggak ya, dikabulkan. Allah dengar apa yang ada. Dud saja yang tadi ternyata mendengar, dan Allah pun mendengar ucapannya. Apalagi kita. Jadi nggak usah khawatir. Allah perhatikan seekor ulat yang ada dalam gunung itu, dalam batu pula, di tengahnya pula. Allah masih kasih apa? Rizki. Apa yang perlu kita khawatirkan terhadap permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kita punya Allah yang Maha Gagah, Maha tahu semuanya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat. Untuk siapa? Untuk orang-orang soleh. Maka kocar-kacir semuanya, termasuk Malik ibn Auf, lari Bunda. Lari. Subhanallah. Dan disitulah orang-orang mukmin yang sudah berada di atas bingung kenapa mereka nggak ngejar-ngejar lagi. Ternyata sudah lari. Sama siapa? 100 orang. Tapi di situ ada siapa? Malaikat. Nah punten, Malik ibn Auf lari. Lari kemana? Larinya untuk ke Autas. Autas ini satu mantiqah, satu tempat lagi untuk mengumpulkan bala tentara. Malik bin Auf lari tapi lari bukan ke Hawazin, tapi lari satu tempat untuk apa? Mengumpulkan apa lagi? Bala tentara, bikin markas lagi baru di sini. Kan 20.000 banyak kan? Kumpul sini, jangan lari ke sana, kumpul. Terkumpullah lagi pasukan yang cukup banyak di situ. Bisa dipahami Bunda? Menunggu lagi pasukan, nunggu pasukan. Jadi sekarang istilahnya perangnya jangan di Hunain, tapi perangnya di sini. Mundur lagi. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini lari, tapi bikin pasukan lagi di sini. Karena apa? Biar mereka pasukan Rasulullah ini datang dan perang lagi di mana? Di tempat ini. Namanya adalah Autos. Setelah Hunain di Autos. Iya. Rasulullah SAW setelah mereka berlari, Rasulullah langsung mengatakan, cukup, jangan dikejar dulu. Iya. Tunggu dulu. Mana Khalid? Rasulullah nanya, mana Khalid? Ternyata pasukan Khalid ini sudah paling banyak pertama kali terluka. Didapatinya Khalid dalam keadaan luka yang sangat parah. Sampai orang mengatakan, ini mau wafat ini. Khalid bin Walid. Dikatakan, kaifa hala ya Khalid? Kaifa tika ya Khalid? Khalid mengatakan, senyum. Alhamdulillah. Khalid sudah mengatakan syahid di hari ini. Semua para sahabat mengatakan, selesai ini Khalid ini. Dibawa oleh Rasulullah. Diusapnya oleh Rasulullah. Semua luka yang ada. Setiap luka sembuh. Puluhan luka dalam tubuhnya. Dilap sembuh. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah SAW dengan disirami air atau didoakannya. Setelah itu Khalid bangun, ya Rasulullah, aku tadi luka apa tidak? Luka wahai Khalid. Tugasku apa sekarang? Kejar ke Autos. Subhanallah. Kejar ke Autos. Lihat lagi. Nggak ada istilah mengatakan, Rasulullah istirahat dulu ya, saya capek kan. Nggak ada. Kejar ke Autos. Bismillah. Masya Allah. Ini yang sekarang nunggu siapa di sana? Malik bin Auf. Nunggu kan Malik bin Auf kan? Malik bin Auf nunggu nih. Nunggu apa? Nunggu serangan. Siapa ini? Tiba-tiba dari jauh ada pasukan. Masya Allah.
pasukan Bani Sulaim. Pasukan Bani Sulaim lari duluan untuk mengejar siapa? Malik ibn Auf dengan ditinggal di autos tadi. Lari. Ngelihat, kata Malik ibn Auf, siapa itu? Siapa itu? Kan Khalid masih dalam penyembuhan. Iya, belum datang, belum muncul. Siapa itu? Tapi Khalid sudah berjalan. Siapa itu? Kata Malik bin Auf. Dia katakan, orang-orang yang ngelihat tahu itu Bani Sulaim. Kenapa? Karena setiap pasukan itu punya kebiasaan masing-masing. Maksud kebiasaan masing-masing, kalau Bani Sulaim membawa pedangnya itu jadi kuda nih, pedang di sini nih. Di leher kuda. Jadi kalau ada peperangan, panglima perang membawa pedangnya di leher kuda, tinggal narikin, itu Bani Sulaim. Maka itu siapa? Bani Sulaim. Bani Sulaim menyerang, tenang, santai aja, santai, tenang. Datang lagi kabilah, subhanallah. Itu dari mana nih? Dia bilang, itu orang-orang Madinah. Kenapa? Orang Madinah kalau perang kuda dengan kuda, maka pedangnya taruh di belakang. Jadi kalau menyambut pedang dari sini, begitu. Kalau Sulaim menyambut pedang dari sini. Bisa dipahami ya? Lalu datang lagi dengan mengatakan, itu ditang lagi. Ada pasukan lain. Siapa tuh pasukan itu? Dari mana itu? Itu dari Mekah. Maksudnya orang muhajirin. Ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Ada sahabat-sahabat muhajirin. Itu orang-orang Mekah. Kenapa? Karena orang Mekah menyimpan pedangnya di kepala. Di kepala apa? Kuda. Jadi kalau perang ngambilnya dari kepala. Ngambilnya dari sini. Itu orang-orang Mekah. Orang Mekah yang hijrah, iya. Siapa pimpinannya? Siapa pimpinnya? Zubair bin Awam. Bisa dipahami ya? Lihat bunda, begitu tadi. Siapa itu? Sulaim. Tenang. Sulaim. Siapa itu? Madinah. Tenang Madinah. Gak usah kemana-mana. Itu siapa? Mekah. Siapa pimpinannya? Zubair. Kabur. Subhanallah. Disuruh kabur begitu ada Zubair bin Awam. Dia nggak bakal mampu untuk menghalangi Zubair bin Awam. Maka dia berlari ke belakang lagi. Saat berlari itulah, masya Allah, pasukan orang-orang mukmin turun semuanya. Ditinggal nggak itu istri-istri? Ditinggal nggak sama anak-anak di situ? Maka saat itu Rasulullah mengatakan, amankan ghanimah. Bunda tidak pernah mendapatkan kekayaan dari ghanimah seperti dalam perang Hunain ini. Rasulullah, wah ini kebanyakan nih ghanimahnya. Orang ditinggalin begitu saja. Lihat bunda, saat itu Rasul amankan, jaga, jangan sampai ada yang terluka, jangan sampai ada yang melakukan sesuatu sebelum perintahku, tolong jaga. Maka sebagian pasukan menjaga daripada ghanimah tadi. Lalu sebagian pasukan mengejar Malik ibn Auf. Iya, ada lagi yang lucu. Siapa yang sudah sepuh tadi? Duraid bin Simma. Dia lari, dia bingung kemana larinya orang buta. Maka saat itu ada seorang laki-laki, Rabi'ah ibnu Rafi, anak muda, dan itu baru pertama kali perang dia. Ada unta, tuk lari. Nah ini unta lari ini, paling dalamannya perempuan ini, karena gayanya saungnya juga saung perempuan. Diturunkan, jangan kemana-mana. Anak kecil, ya kira-kira 15 tahun atau 20 tahunan. Dia bilang, ternyata turun Duraid ibnu Summa. Aku Duraid ibnu Summa. Oh ini panglimanya ini. Dengan gagahnya, aku adalah pasukannya Muhammad Rasulullah, menyelesaikan semua siapa yang kafir. Dia bilang, silahkan, kata Duraid. Hajarnya mental bunda. Kenapa? Ya iyalah, pedang biasa. Dia sudah 160 tahun, udah alot kulitnya. Nah, bisa mental begini. Lalu kata Duraid mengatakan, kamu nak belum bisa bunuh. Cara bunuh ini mah udah nggak kuat di sini kalau bunuh nih letaknya. Coba lihat pedangmu itu nggak bagus, pakai pedangku tuh yang bagus ada ujung. Pakai pedangku. Nah itu ambil pedangku. Nah ini yang tajamnya kan diginiin ke sini nih. Set matilah di situ dia. Subhanallah. Oleh siapa itu? Sampai diceritakan riwayat ini. Siapa? Rabi'ah bin Rafi. Ya nggak tahu apa karena pikun juga dia itu. Yang 160 tuh atau bagaimana? Diserahkannya dan matilah begitu. Tapi lihat bunda, apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah katakan, wahai Khalid, semuanya kejar yang namanya siapa? Malik ibnu Auf. Sampailah ke satu tempat yang namanya Liyah. Liyah itu satu tempat yang dimana orang-orang Hawazin dan Bani Thaqib kumpul di sana, menjadi markas yang ketiga di situ. Hunain kabur kemana tadi? Autos kabur ke mana? Liyah. Tinggal di Liyah.
dan Rasulullah mengepung Liyah ini beberapa riwayat sampai 40 hari. Sebagian riwayat hanya 30 hari, sebagian riwayat hanya 1 minggu. Tapi Rasulullah ngumpul di situ mengepung kampung Liyah ini, ataupun yang namanya apa? Mantiqah ataupun benteng Liyah ini. Di dalamnya ada Hawazin dan siapa? Thaqif. Dan Rasul berkumpul di sana, tapi sebagian menjaga ghanimah. Apa yang terjadi selama di Liyah ini? Masya Allah. Ternyata Allah tidak mengizinkan Liyah ini untuk dikuasai. Rasulullah mengatakan kepada Allah mengatakan, wahai Rasulullah, iya, makanya dalam ayat lain ada iya, dalam hadis, dalam firman Allah surat Al-Fatih ada kata wa ukhra lam taqdiru alaiha, dan tempat lain ada beberapa, ada yang belum dapat Anda taklukan. Maksudnya mana ini? Liyah ini. Makanya Rasulullah katakan pulang. Iya, pulang. Punten, saat Rasulullah pulang ternyata ghanimah ini banyak banget, Bunda. Tapi Rasulullah tidak membagikan dulu. Nunggu beberapa hari, kali aja ada keluarganya datang jemput. Kali aja datang dengan mengatakan, ya Rasulullah, istriku, itu anakku, bawalah sama aku. Siapa gitu? Rasulullah nunggu seminggu, nggak ada yang datang tuh, nggak ada yang nyari ibu. Nggak ada yang nyari ibu, nggak ada yang nyari istrinya, nggak ada yang nyari istrinya, nggak ada yang nyari anak-anaknya. Maka disitulah punten Rasulullah memberikan keputusan-keputusan yang luar biasa dalam masalah ghanimah ini, dalam ghanimah Hunain. Keindahan Rasulullah membagikan ghanimah, karena di situ kalau ibu mau tanya, Abi Maki ada berapa ghanimah yang didapatkan di sana? Punten, perempuannya aja 6.000 perempuan. Harus diapakan itu anak? Belum anak-anaknya. Belum anak-anaknya. Kalau dilihat misalnya, apalagi yang didapatkan, subhanallah, 40.000 kambing. Mau diapakan tuh 40.000 kambing? Subhanallah. Bukan hanya itu lagi, tapi dapatkan punten 14.000 apa namanya? Unta. Dan belum lagi emas, belum lagi apa yang ada. Rasulullah membagikannya dengan luar biasa. Tapi nanti setelah dibagikan semuanya, baru ada utusan dari Liyah, mana istriku, mana anakku. Dan keputusan yang kedua yang Rasul lakukan apa? Bulan depan lagi kita lanjutkan, insya Allah. Jadi nanti yang akan kita lanjutkan, pembagian ghanimah Hunain, atau akhir dari perang Hunain. Bisa dipahami Bunda ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita majur si Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.